Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Dalam kesempatan ini kami akan membahas mengenai konsep permintaan tenaga kerja. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Eka Briza Erdiana NIM 01, kemudian Nur Aini Islamiyah NIM 02, Rio Prasetyawan NIM 08, Sofiatul Ummah NIM 15, Febri Johan Saputra NIM 29, Faridatul Hasna NIM 38, dan Fionanda Aprilia NIM 46. Pokok bahasan yang akan kami presentasikan dalam konsep permintaan tenaga kerja itu yang pertama fungsi produksi, yang kedua ada pembuatan keputusan dalam jangka pendek, yang ketiga pembuatan keputusan dalam jangka panjang, yang keempat kurva permintaan jangka panjang tenaga kerja, yang kelima elastisitas substitusi, yang keenam aturan permintaan turunan Marshall, dan yang ketujuh faktor permintaan dengan banyak input. Untuk penjelasan yang pertama yaitu fungsi produksi akan dijelaskan oleh Briza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Briza Erdiana, NIM 01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi dalam konsep permintaan tenaga kerja. Fungsi produksi perusahaan menggambarkan teknologi yang digunakan oleh perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Secara sederhana, fungsi produksi hanya diasumsikan dengan dua faktor produksi atau dua input dalam proses produksi. Sehingga fungsi produksi dinotasikan dengan Q sama dengan fungsi F yang dipengaruhi oleh faktor employment atau E dan kapital atau K, di mana Q merupakan output perusahaan, E merupakan jumlah karyawan sampai jam kerja yang dibayar oleh perusahaan, K merupakan modal yang terdiri atas saham, persediaan tanah, mesin, dan input fisik lainnya. Fungsi produksi menentukan berapa banyak output atau pengeluaran yang dihasilkan oleh perusahaan dalam kombinasi tenaga kerja dan modal. Selain itu, fungsi produksi mengasumsikan bahwa walaupun pekerja memiliki tipe yang berbeda, tetapi pekerja dianggap menjadi satu kesatuan input yang disebut dengan tenaga kerja. Namun, faktanya, pekerja sangat heterogen. Beberapa pekerja merupakan lulusan perguruan tinggi, sedangkan yang lain putus sekolah. Beberapa memiliki banyak pengalaman di pasar tenaga kerja, sedangkan yang lain merupakan pendatang baru. Singkatnya, beberapa pekerja mungkin membuat kontribusi yang jauh lebih besar untuk output perusahaan daripada pekerja lainnya. Selanjutnya yaitu produk marginal dan produk rata-rata, merupakan konsep terpenting yang terkait dengan fungsi produksi perusahaan. Produk marginal tenaga kerja atau MPE merupakan perubahan dalam output yang dihasilkan dari memperkerjakan pekerja tambahan yang memegang jumlah konstan di setiap semua masukan. Sedangkan produk marginal modal atau MPK merupakan perubahan produksi yang dihasilkan dari kenaikan satu unit dalam saham modal yang terus konstan pada jumlah masukan semua lainnya. Diasumsikan bahwa produk marginal tenaga kerja dan modal merupakan jumlah yang positif, sehingga merekrut lebih banyak pekerja atau lebih modal mengarah pada jumlah yang lebih banyak atau hasil yang lebih banyak. Selain itu, produk rata-rata tenaga kerja atau APE merupakan sebagai jumlah output yang dihasilkan oleh pekerja pada umumnya, yang diperoleh dengan perhitungan Q dibagi dengan E, yang artinya output dibagi per tenaga kerja. Tabel 1.1 merupakan perhitungan produk marginal dan produk rata-rata dari tenaga kerja dengan memegang modal konstan. Dalam tabel tersebut terdapat 0-10 jumlah tenaga kerja yang menghasilkan jumlah output yang berbeda-beda. Cara menghitung produk marginal menggunakan rumus delta Q dibagi dengan delta E, di mana delta Q merupakan selisih jumlah output kedua dengan output pertama, atau bisa dinotasikan dengan Q2 dikurangi Q1, sedangkan delta E merupakan selisih antara tenaga kerja kedua dengan tenaga kerja pertama, atau dinotasikan dengan E2 dikurangi E1. Sehingga dalam mencari produk marginal saat jumlah tenaga kerja bertambah 1 menghasilkan 11 unit output. Dihasilkan produk marginal sebanyak 11 unit. Diperoleh dengan Q2 min Q1 sama dengan 11 min 0 sama dengan 11 dibagi dengan E2 min E1 sama dengan 1 dikurangi 0 sama dengan 1, sehingga hasilnya 11. Sedangkan untuk mencari produk rata-rata diperoleh dengan menggunakan rumus Q per E atau output dibagi dengan tenaga kerja.
Sehingga dalam mencari produk rata-rata saat tenaga kerja bertambah 1 menghasilkan 11 unit output, maka diperoleh 11 unit produk rata-rata. Begitupun dengan seterusnya dalam mencari produk rata-rata. Untuk mencari nilai produk, baik nilai produk marginal maupun produk rata-rata, dioperasikan dengan harga produk yang sudah ditentukan. Di bawah tabel sudah tercatat bahwa harga output sebanyak $2 atau sebesar $2. Sehingga produk marginal sebesar 11 dikalikan dengan harga output sebesar $2 menghasilkan nilai produk marginal sebesar $22. Begitupun dengan mencari nilai produk rata-rata, hasil produk rata-rata sebesar 11 dikalikan dengan harga output $2 menghasilkan nilai produk rata-rata sebesar $2. Begitupun dengan mencari nilai produk rata-rata seterusnya atau selanjutnya. Tabel di atas mengilustrasikan bahwa asumsi yang biasanya dibuat oleh bentuk fungsi produksi sehingga diperoleh kurva total produk dan produk marginal dan produk rata-rata. Gambar pertama merupakan gambar kurva total produk. Kurva yang memberikan hubungan antara output dan jumlah pekerja yang disewa oleh perusahaan dengan memegang modal tetap, menggambarkan apa yang terjadi pada output jika perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja. Kurva total produk bergerak mengarah ke kanan atas. Gambar kedua merupakan gambar hubungan antara produk marginal dan kurva produk rata-rata. Kurva produk marginal memberikan output yang dihasilkan oleh setiap pekerja tambahan dan kurva produk rata-rata memberikan output per pekerja. Kurva produk marginal berada di atas lengkungan kurva produk rata-rata. Ketika lengkungan produk rata-rata naik dan kurva marginal terletak di bawah kurva produk rata-rata saat kurva produk rata-rata menurun. Hal ini berarti bahwa perpotongan antara kurva produk marginal dan produk rata-rata pada titik rata-rata puncak kurva. Kurva produk marginal tenaga kerja menurun mengikuti hukum the law of diminishing return dengan asumsi tingkat modal tetap. Dilihat dari beberapa pekerja pertama yang dipekerjakan dapat meningkatkan output secara substansial karena para pekerja dapat mengkhususkan diri dalam tugas yang didefinisikan secara sempit. Karena semakin banyak pekerja ditambahkan pada modal tetap, yaitu pada jumlah mesin yang tetap dan jumlah lahan yang tetap, keuntungan dari spesialisasi menurun dan produk marginal dari penurunan pekerja. Selanjutnya yaitu memaksimalkan keuntungan. Untuk menganalisis keputusan perekrutan yang dibuat oleh perusahaan diasumsikan dengan perilaku perusahaan. Tujuan perusahaan merupakan memaksimalkan keuntungannya. Fungsi keuntungan perusahaan atau profit dirumuskan dengan profit sama dengan PQ min WE min RK, di mana P merupakan harga yang berada di perusahaan dapat menjual hasilnya atau output, W merupakan tingkat upah atau biaya yang dikeluarkan untuk mempekerjakan pekerja tambahan, sedangkan R merupakan harga modal. Hal ini diasumsikan dengan perusahaan sebagai pemain kecil dalam industri. Sebagai hasilnya, harga atau P tidak berpengaruh oleh berapa banyak output yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan. Dan tingkat upah atau W dan modal atau R juga tidak terpengaruh oleh berapa banyak tenaga kerja dan modal yang diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, dari sudut pandang perusahaan, semua harga ini merupakan tetap di luar kendalinya. Sebuah perusahaan yang tidak dapat memengaruhi harga dikatakan menjadi sebuah perusahaan yang sangat kompetitif, karena sebuah perusahaan yang kompetitif tidak dapat memengaruhi harga. Perusahaan seperti itu memaksimalkan keuntungannya dengan memperkerjakan jumlah tenaga kerja dan modal yang tepat. Studi kasus pertama. Analisis faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri kreatif di Kota Denpasar. Bali merupakan salah satu dari 4 kawasan industri di Indonesia yang diakui sebagai kawasan kreatif. Industri tenun ikat dan industri pakaian yang diperkuat dengan distribution store meningkatkan sumbangan di sektor industri khususnya industri kreatif terhadap PDRB Kota Denpasar. Terdapat faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri kreatif pakaian di Kota Denpasar. Salah satunya yaitu faktor internal meliputi modal, tingkat upah, dan teknologi. Faktor internal yang sangat berpengaruh dalam penyerapan tenaga kerja industri kreatif pakaian di Kota Denpasar yakni tingkat upah. Hasil pembahasan dalam jurnal menyatakan bahwa tingkat upah merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di industri kreatif pakaian di Kota Denpasar. Namun, pengaruh tingkat upah tersebut belum sesuai dengan pembahasan permintaan tenaga kerja, bahwa pada saat tingkat upah atau gaji
tenaga kerja meningkat akan menjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang diminta. Demikian pula dengan sebaliknya, adanya peningkatan dalam permintaan jumlah tenaga kerja disebabkan karena adanya penurunan tingkat upah atau gaji. Hal tersebut sangat berbeda dengan perusahaan pakaian, di mana saat perusahaan pakaian semakin berkembang, memerlukan penambahan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan sehingga total tingkat upah yang harus dikeluarkan oleh perusahaan per bulan akan mengalami peningkatan. Sedangkan faktor lainnya seperti modal tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja industri kreatif pakaian disebabkan oleh adanya penggunaan teknologi yang semakin modern pada perusahaan pakaian tersebut. Jadi, saat terjadi penambahan modal kerja akibat tingginya permintaan, perusahaan tidak melakukan penambahan penyerapan tenaga kerja. Begitupun dengan teknologi. Semakin modernnya teknologi, maka kebutuhan akan tenaga kerja yang mengoperasikan teknologi juga semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan fungsi produksi perusahaan yang diasumsikan dengan dua faktor produksi atau dua input dalam proses produksi yang terdiri dari employment atau E dan capital atau K, ternyata dalam industri kreatif pakaian, modal yang sebagai input dalam proses produksi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di industri pakaian tersebut. Studi kasus yang kedua yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada industri kreatif di Kota Surakarta. Kota Surakarta memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri kreatif, karena kota ini memiliki warisan budaya dan ciri khas tersendiri. Terdapat sebanyak 497 atau sekitar 5,93% dari total industri 8.377 industri kreatif pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Surakarta. Industri kreatif di Kota Surakarta menyerap cukup banyak tenaga kerja. Berdasarkan dari data Bapeda, jumlah seluruh tenaga kerja industri kreatif di Kota Surakarta mencapai 1.401 orang. Dengan jumlah pekerja laki-laki sebanyak 892 orang dan pekerja perempuan sebanyak 509 orang. Banyaknya tenaga kerja yang terserap tersebut terdapat faktor yang menjadi pengaruh penyerapan tenaga kerja pada industri kreatif di Kota Surakarta meliputi modal, upah, serta nilai produksi. Hasil pembahasan dalam jurnal menyatakan bahwa modal berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penggunaan modal yang besar untuk menjalankan usaha pada industri kreatif akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan modal akan menambah hasil dan kegiatan produksi pada industri, sehingga diperlukan penambahan tenaga kerja agar proses produksi lebih maksimal. Namun, industri kreatif di Kota Surakarta memiliki modal yang minim di bawah 20 juta. Hal tersebut dikarenakan masih jarang ada pihak yang memberikan bantuan permodalan, sehingga menyebabkan tersendatnya usaha dan hanya bergantung pada pemesanan. Terlebih lagi, pelaku industri kreatif di Kota Surakarta didominasi oleh anak muda yang relatif tidak memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan permodalan dari pihak pemerintah maupun bank dalam pengembangan industri kreatif di Kota Surakarta. Sedangkan faktor upah memiliki pengaruh negatif dalam penyerapan tenaga kerja, dikarenakan industri kreatif di Kota Surakarta menjadi responden masih tergolong industri kecil, dan beberapa industri masih menggunakan sistem upah harian dan borongan, serta tergantung pada pemesanan yang masuk. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam peningkatan upah pada industri kreatif seperti penerapan UMR bukan berdasarkan wilayah, namun berdasarkan industri. Selain itu, faktor nilai produksi pun berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Surakarta. Namun, faktor modal masih mendominasi, dikarenakan industri kreatif tidak seperti industri manufaktur yang membutuhkan produksi dalam jumlah besar. Jika dibandingkan dengan fungsi produksi perusahaan, ternyata modal yang sebagai input dalam proses produksi sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja industri kreatif di Kota Surakarta. Namun, masih terdapat masalah dalam permodalan yang harus diatasi supaya industri kreatif yang ada di Kota Surakarta semakin berkembang. Nama saya Faridatul Hasna, NIM 38. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan keputusan dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan tidak dapat mengubah ukuran dari produksi, sehingga perusahaan tidak dapat menambah atau mengurangi faktor produksi, sehingga jumlah kapital adalah tetap. Lalu pada jangka pendek, modal perusahaan adalah tetap. Nilai tambah marginal dirumuskan sebagai berikut, yakni VMPE sama dengan P kali MPE. Lalu, nilai produk marginal tenaga kerja ialah peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh pekerja tambahan. Untuk nilai produk rata-ratanya
dirumuskan sebagai berikut, yakni VAPE sama dengan P kali APE. Lalu nilai tambah rata-rata produksi memberikan tambahan penghasilan dari setiap output yang dihasilkan oleh setiap pekerjanya. Lalu jika dilihat dari grafik 2.1, misalnya saja upah pada pasar tenaga kerja adalah $22, maka perusahaan akan memaksimalkan laba dengan mempekerjakan 8 tenaga kerja. Nah, pada level inilah nilai dari produk marginal tenaga kerjanya akan sebesar tingkat upahnya, dan kurva VMPE adalah menurun ke kanan bawah. Lalu yang menjadi pertanyaan, berapakah pekerja yang harus dipekerjakan? Nah, yakni pada titik di mana perusahaan memaksimalkan keuntungan. Apabila dilihat dari kurva pada gambar 2.1 di atas, apabila perusahaan hanya mempekerjakan satu pekerja, maka keuntungannya tidak akan maksimal. Namun, jika perusahaan mempekerjakan lebih dari satu pekerja, maka pekerja kedua akan memberikan kontribusi yang lebih terhadap pendapatan perusahaan. Dan pada gambar terlihat bahwa perusahaan harus mempekerjakan 4 pekerja, di mana upah akan sama dengan nilai produk marginal, dan yang terpenting adalah keputusan perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerjanya. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yakni kurva permintaan tenaga kerja jangka pendek untuk perusahaan. Nah, di dalam kurva permintaan tenaga kerja jangka pendek ini menggambarkan hal yang akan terjadi terhadap pekerja dalam perusahaan apabila terjadi perubahan tingkat upah dan di mana modal adalah konstan. Nah, kurva permintaan jangka pendek untuk tenaga kerja merupakan turunan dari kurva nilai produksi marginal. Kurva permintaan tenaga kerja tergantung pada harga outputnya. Nah, yang selanjutnya kurva permintaan jangka pendek akan bergeser ke atas jika output menjadi lebih mahal. Lalu jika dilihat dari gambar kurvanya, yakni kurva 2.2, dapat dilihat bahwa pada awalnya gaji sebesar $22 dan perusahaan mempekerjakan 8 pekerja. Nah, jika upah turun menjadi $18, maka perusahaan mempekerjakan 9 pekerja. Nah, jika upahnya $22, kenaikan harga output meningkatkan lapangan kerja perusahaan dari 8 menjadi 12 pekerja. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yakni kurva permintaan tenaga kerja jangka pendek di industri. Nah, elastisitas jangka pendek dari permintaan tenaga kerja didefinisikan sebagai persentase perubahan tenaga kerja dalam jangka pendek atau ESR sebagai akibat dari perubahan 1% dalam tingkat upah. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni delta SR sama dengan persen perubahan pekerjaan dibagi persen perubahan upah, sama dengan delta ESR per ESR dibagi delta W per W, sama dengan delta ESR dibagi delta W dikali W dibagi delta E. Dan permintaan akan tenaga kerja dikatakan elastis apabila kurva permintaan tenaga kerja memiliki nilai elastis lebih besar dari 1, dan permintaan akan tenaga kerja dikatakan inelastis apabila kurva permintaan tenaga kerja memiliki nilai elastis lebih kecil dari 1. Pada kurva 2.3, kurva tersebut mengilustrasikan poin untuk industri dengan perusahaan yang identik, seperti yang ditunjukkan pada kurva 2.3a, di mana setiap perusahaan mempekerjakan 15 pekerja ketika gajinya $20 dan 30 pekerja ketika gajinya turun menjadi $10. Lalu pada 2.3b itu merupakan jumlah dari kedua kurva permintaan tersebut. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yakni interpretasi alternatif dari kondisi produktivitas marginal.
Nah, persyaratan bahwa perusahaan mempekerjakan pekerja sampai ke titik di mana nilai produk marginal tenaga kerja sama dengan tingkat upah, memberikan aturan berhenti bagi perusahaan dalam keputusan perekrutannya, yaitu aturan yang memberitahu perusahaan kapan harus berhenti mempekerjakan. Aturan perekrutan ini dikenal sebagai kondisi produktivitas marginal. Kurva biaya marginal memiliki slope positif. Untuk perusahaan yang kompetitif, harga dari output adalah konstan atau P. Nah, kondisi tersebut diilustrasikan pada kurva 2.4 ini, di mana kurva biaya marginal atau MC miring ke atas saat perusahaan berkembang. Biaya meningkat dengan laju yang meningkat pula. Dan selanjutnya adalah studi kasus dengan judul Pengaruh Kerja Lembur pada Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi. Nah, pada pelaksanaan proyek konstruksi terdapat 3 sasaran yang harus dicapai, yaitu ketepatan biaya, waktu, dan mutu. Untuk mencapai ketepatan biaya dan waktu, produktivitas kerja merupakan hal yang sangat penting. Meskipun kerja lembur menyebabkan produktivitas kerja menurun dan mengakibatkan kenaikan biaya tenaga kerja, lembur sangat sering dijumpai pada pelaksanaan proyek konstruksi. Nah, lembur diterapkan sebagai daya tarik bagi pekerja dengan kualifikasi yang diinginkan karena adanya pembayaran jam lembur yang tinggi. Nah, lembur juga seringkali dilakukan untuk memenuhi keinginan pemilik proyek agar proyek dapat diselesaikan secepat mungkin, sehingga dapat secepatnya pula dioperasikan dan menghasilkan keuntungan bisnis. Jumlah tenaga kerja 50 jam per minggu dapat dilakukan dalam 5 hari atau 6 hari kerja per minggu. Pada penerapan jangka pendek, lembur dapat bermanfaat mempercepat penyelesaian proyek. Namun dalam jangka panjang, lembur akan berdampak negatif, yaitu kelelahan yang berlebihan pada pekerja, menurunnya produktivitas dan keselamatan kerja, dan meningkatnya ketidakhadiran pekerja karena sakit. Untuk studi kasus yang kedua, yakni dengan judul Analisis Permintaan Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Gresik. Industri kecil berperan banyak dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yakni jumlah industri dan nilai produksi yang dihasilkan industri tersebut. Selain itu, terdapat nilai investasi pemerintah yang juga berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja, karena semakin besar nilai investasi yang berkembang, maka permintaan tenaga kerja juga meningkat. Permintaan tenaga kerja tertinggi yaitu pada Kecamatan Bungah berturut-turut dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.878 orang atau 13,94%. Pada posisi tertinggi dengan jumlah tenaga kerja industri kecil dan menengah terbesar di tahun 2016. Nilai koefisien untuk variabel nilai produksi adalah 0,377374. Ini berarti setiap peningkatan 1% jumlah perusahaan industri kecil dan menengah, maka akan menaikkan permintaan tenaga kerja sebesar 0,37%. Nilai koefisien untuk variabel upah adalah min 0,080022. Ini berarti setiap peningkatan 1% jumlah perusahaan industri kecil dan menengah, maka akan menurunkan permintaan tenaga kerja sebesar 0,08, serta mengusahakan atau mengubah industri yang padat modal menjadi padat karya, dan juga tidak mengurangi produktivitas sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembuatan keputusan dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, persediaan modal perusahaan tidak tetap. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi peralatan. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, perusahaan memaksimumkan keuntungan dengan memilih baik berapa banyak pekerja yang harus dipekerjakan dan berapa banyak pabrik dan peralatan yang akan diinvestasikan ke depannya.
Iswokon menggambarkan kemungkinan kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan tingkat keluaran yang sama. Oleh karena itu, Iswokon mendeskripsikan fungsi produksi dengan tepat, cara yang sama seperti kurva indiferen mendeskripsikan fungsi utilitas pekerja. Semua kombinasi modal tenaga kerja yang terletak di sepanjang isokuan tunggal menghasilkan tingkat output yang sama. Ciri-ciri dari kurva isokuan adalah 1. Isokuan harus miring ke bawah. 2. Isokuan tidak berpotongan. 3. Isokuan yang lebih tinggi berhubungan dengan tingkat keluaran yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah isokuan cembung ke arah asal. Berikut ini adalah contoh dari gambar kurva isokuan. Kombinasi masukan pada titik X dan Y menghasilkan Q0 unit output. Kombinasi masukan yang terletak pada isokuan yang lebih tinggi menghasilkan lebih banyak keluaran. Marginal Rate of Technical Substitution atau MRTS. MRTS dapat kita cari dengan menggunakan rumus delta K per delta E sama dengan MPE per MPK, di mana E adalah tenaga kerja, K adalah modal, dan MP adalah marginal produk. Nilai absolut dari kemiringan ini disebut dengan tingkat marginal substitusi teknis. Asumsi bahwa isokuan bersifat konveks terhadap asalnya merupakan asumsi tentang bagaimana tingkat marginal substitusi teknis berubah ketika perusahaan beralih dari modal ke tenaga kerja. Secara khusus, asumsi konveksitas menyiratkan penurunan tingkat substitusi teknis marginal atau isokuan datar karena perusahaan mengganti lebih banyak tenaga kerja dengan menggunakan modal. Selanjutnya adalah kurva isokos. Isokos menggambarkan kombinasi tenaga kerja dan modal berbeda dengan biaya yang sama. Semua kombinasi modal tenaga kerja yang terletak di sepanjang kurva isokos tunggal sama-sama memiliki harga yang mahal. Kombinasi modal tenaga kerja itu terletak pada kurva isokos yang lebih tinggi, itulah yang lebih mahal. Kemiringan isokuan sama dengan rasio harga input atau W per R. Kurva isokos menunjukkan biaya produksi dengan menggunakan rumus C sama dengan WE ditambah RK, di mana C sama dengan biaya produksi perusahaan, W atau wage rate of labor atau tingkat upah tenaga kerja, R atau rental rate atau tarif sewa, dengan K sama dengan modal. Dengan adanya biaya produksi perusahaan, kita dapat mencari kemiringan kurva isokos dengan menggunakan rumus K sama dengan C per R minus W per R E. Yang selanjutnya adalah minimalisasi biaya. Perusahaan yang memaksimalkan keuntungan yang menghasilkan Q0 output jelas ingin memproduksi unit ini dengan biaya serendah mungkin. Perusahaan meminimalkan biaya produksi Q0 unit output dengan menggunakan kombinasi modal tenaga kerja di titik P, di mana isokuan bersinggungan dengan isokos. Semua kombinasi modal tenaga kerja lainnya yang seperti digambarkan oleh poin A dan B terletak pada A kurva isokos yang lebih tinggi. Minimalisasi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus MPE per MPK sama dengan W per R. Dan kita dapat memaksimumkan keuntungan jangka panjang dengan menggunakan rumus W sama dengan P dikali MPE dan R sama dengan P dikali MPK. Berikut adalah contoh studi kasus untuk keputusan ketenaga kerjaan dalam jangka panjang. Yang pertama adalah menyelamatkan usaha mikro, kecil, dan menengah dari dampak pandemi COVID-19. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyelamatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari dampak pandemi COVID-19. Pada tanggal 25 Februari 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan paket kebijakan USD 725 juta untuk insentif keuangan bagi berbagai sektor pariwisata, jasa penerbangan, dan properti, serta penambahan subsidi dan pemotongan pajak
Terdapat 5 skema perlindungan dan pemulihan koperasi dan UMKM di tengah pandemi COVID-19, yaitu A. Pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha sektor UMKM yang miskin dan rentan. B. Insentif pajak bagi UMKM. C. Relaksasi dan rekonstruksi kredit bagi UMKM. D. Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM. D. Menempatkan Kementerian BUMN dan pemerintah daerah sebagai penyangga produk UMKM. Dan E. Pelatihan kerja secara e-learning. Strategi jangka panjang ditujukan untuk menjamin agar di masa mendatang UMKM dapat tetap bertahan menjadi pemain utama dalam perekonomian pasca pandemi COVID-19. Para pelaku bisnis UMKM perlu diberi bekal mengenai pemahaman bentuk bisnis di era industri 4.0. Program pekerja dapat digunakan sebagai pemantik upaya mengesahkan kemampuan pelaku UMKM dalam menghadapi era digitalisasi ke depannya. Dan yang kedua adalah pengaruh pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Peningkatan permintaan tenaga kerja akan terjadi ketika keinginan masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa mengalami peningkatan. Terjadinya peningkatan membuat industri meningkatkan produksinya dengan asumsi tingkat upah tidak berubah. Artinya, di saat pembangunan industri terus tumbuh, maka akan dampak terciptanya lapangan pekerjaan baru, begitu juga dengan pariwisata. Pariwisata melalui industrinya diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat memberikan dampak kepada peningkatan terhadap masyarakat. Dalam jangka panjang, kasus di Indonesia, pariwisata hanya memiliki pengaruh signifikasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan dalam jangka pendek, pariwisata tidak mempengaruhi signifikasi terhadap penyerapan tenaga kerja, di mana 1. Penerimaan pariwisata tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada jangka pendek, namun memiliki pengaruh signifikan pada jangka panjang. Yang kedua, jumlah wisatawan tidak memiliki pengaruh signifikasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada jangka pendek, namun memiliki pengaruh signifikan pada jangka panjang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan meneruskan video presentasi. Saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan jangka panjang untuk tenaga kerja. Permintaan jangka panjang perusahaan untuk tenaga kerja saat perubahan upah. Awalnya, mempertimbangkan perusahaan yang menghasilkan Q0 untuk output. Output tersebut merupakan tingkat output yang memaksimalkan keuntungan. Dalam artian, pada tingkat output tersebut, produksi harga output sama dengan biaya marginal. Perusahaan yang memaksimalkan keuntungan akan menghasilkan output dengan biaya serendah mungkin, sehingga menggunakan campuran tenaga kerja dan modal, di mana rasio produk marginal sama dengan rasio harga output. Dampak pengurangan upah menahan pengeluaran biaya awal konsta C0. Bisa dilihat pada kurva ini. Dalam kurva perusahaan menggunakan 75 unit modal dan 25 pekerja untuk menghasilkan Q0 unit output, serta biaya yang terkait dengan produksi tingkat output ini sama dengan CO dolar. Pengurangan upah meratakan kurva iso-cost. Jika perusahaan mempertahankan pengeluaran biaya awal konstan pada CO dolar, maka iso-cost akan berputar di sekitar CO0 dan perusahaan akan bergerak dari titik P ke titik R. Namun, perusahaan yang memaksimalkan keuntungan umumnya tidak ingin mempertahankan pengeluaran biaya konstan ketika upah berubah. Akan diratakan oleh pemotongan gaji gitu. Menggeser iso-cost dengan memutarnya di sekitar aslinya mencegat C0 per R. Jika rotasi garis iso-cost ini legal, perusahaan akan pindah titik P ke titik R. Pengurangan upah meningkatkan lapangan kerja perusahaan dari 25 unit pekerja menjadi 40 pekerja dan meningkatkan output dari Q0 ke Q1 unit. Rotasi iso-cost di sekitar intercept asli C0 per R menyiratkan bahwa pengeluaran biaya perusahaan adalah dipertahankan konsta. Pada C0, dolar tidak ada dalam teori
maksimalisasi keuntungan mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya yang sama sebelum dan sesudah perusahaan upah jangka panjang. Batasan perusahaan ditentukan oleh teknologi seperti yang diringkas oleh fungsi produksi dan oleh harga konstan dari output dan input lainnya. P dan R secara umum, perusahaan tidak akan memaksimalkan keuntungannya dengan memaksakan diri untuk mengeluarkan biaya yang sama sebelum dan sesudah perubahan upah. Selanjutnya, dampak penurunan upah pada output dan pekerja perusahaan yang memaksimalkan keuntungan. Di sini ada dua kurva. Yang pertama itu kurva firm's output decision. Yang kurva B firm's hiring decision. Kurva A, pemotongan upah mengurangi biaya produksi marginal dan mendorong perusahaan untuk berkembang dari memproduksi 100 menjadi 150 unit. Sedangkan penjelasan dari kurva B, perusahaan berpindah dari titik P ke titik R, meningkatkan jumlah pekerja yang dipekerjakan dari 25 menjadi 50. Pertanyaannya, akankah perusahaan berkembang jika upah turun? Pada kurva A menunjukkan dampak penurunan marginal ini biaya pada skala perusahaan, yaitu pada ukuran perusahaan, karena kurva biaya marginal turun dari MC0 ke MC1. Pemotongan upah mendorong perusahaan untuk memproduksi 150 unit output, bukan 100 unit. Oleh karena itu, perusahaan akan melompat ke isokuan yang lebih tinggi, seperti yang diilustrasikan pada kurva B. Perusahaan yang memaksimalkan keuntungan akan menghasilkan 150 unit output secara efisien, yaitu output ini akan diproduksi dengan menggunakan campuran tenaga kerja dan juga modal yang meminimalkan biaya. Lapangan kerja perusahaan meningkat dari 25 menjadi 50 pekerja. Perusahaan akan selalu mempekerjakan lebih banyak pekerja ketika upah turun. Penempatan titik R pada kurva B juga menyiratkan bahwa perusahaan akan menggunakan lebih banyak modal. Ditunjukkan bahwa biaya produksi marginal turun ketika input yang digunakan dalam proses produksi adalah input normal. Berarti bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak tenaga kerja dan lebih banyak modal karena berkembang, mempertahankan harga tenaga kerja dan modal konstan. Selanjutnya, kurva permintaan jangka panjang untuk tenaga kerja. Kurva permintaan jangka panjang untuk tenaga kerja memberikan pekerjaan perusahaan pada upah tertentu dan miring ke bawah. Pemotongan upah dapat meningkatkan atau menurunkan jumlah modal yang diminta. Di awal upah W0, perusahaan mempekerjakan 25 pekerja. Ketika upah turun menjadi W1, perusahaan mempekerjakan 50 pekerja. Sekarang kami akan menunjukkan bahwa kurva permintaan jangka panjang unit tenaga kerja harus miring ke bawah. Di sini ada kurva substitusi dan efek skala. Pemotongan upah menghasilkan efek substitusi dan skala. Efek skala atau perpindahan dari titik P ke titik Q mendorong perusahaan untuk berkembang, meningkatkan lapangan kerja perusahaan. Efek skala menunjukkan apa yang terjadi pada permintaan input perusahaan saat perusahaan memperluas produksi, selama modal dan tenaga kerja adalah input normal. Efek skala meningkatkan kedua pekerja perusahaan dari 25 hingga 40 pekerja dan mempersediakan modal. Efek substitusi dari Q ke R mendorong perusahaan untuk menggunakan metode produksi yang lebih padat karya. Semakin meningkatkan lapangan kerja, efek substitusi menunjukkan apa yang terjadi pada pekerja perusahaan saat upah berubah. Mempertahankan output konstan, memegang output konstan pada 150 unit. Perusahaan mengadopsi lebih padat karya input mix, menggantikan modal dan menuju tenaga kerja seperti ditarik. Substitusi efek meningkatkan lapangan kerja perusahaan dari 40 menjadi 50 pekerja, serta efek dari substitusi ini itu harus menurunkan permintaan modal perusahaan. Perusahaan akan menggunakan lebih sedikit modal jika efek substitusi mendominasi efek skala.
Konsep elastisitas digunakan untuk mengukur responsivitas perusahaan ketenaga kerjaan jangka panjang terhadap perubahan upah. Elastisitas jangka panjang ditentukan oleh presentasi perubahan pada tenaga kerja per presentasi perubahan pada upah. Karena kurva permintaan tenaga kerja panjang mempunyai slope negatif, elastisitas tenaga kerja jangka panjang adalah negatif. Estimasi elastisitas permintaan tenaga kerja atau kurva permintaan jangka pendek pada panjang untuk tenaga kerja. Bisa dilihat teman-teman kurvanya. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang diakibatkan oleh perubahan upah. Sebagai akibatnya, kurva permintaan jangka panjang lebih elastis daripada kurva permintaan jangka pendek. Dalam jangka panjang, perusahaan upah 10% menghasilkan 10% perubahan pekerjaan. Sekitar sepertiga dari elastisitas jangka panjang dapat dikaitkan dengan efek substitusi dan sekitar 2/3 dari efek skala. Kurva permintaan jangka panjang untuk tenaga kerja lebih elastis daripada kurva permintaan tenaga kerja jangka pendek karena diilustrasikan pada kurva tersebut. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat menyesuaikan modal dan tenaga kerja dan kemampuan memanfaatkan sepenuhnya perubahan harga tenaga kerja. Dalam jangka pendek, perusahaan terjebak dengan tersedianya modal tetap dan tidak dapat menyesuaikan ukurannya dengan mudah. Dari pembahasan ini kita mendapatkan studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu analisis tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Gresik. Tenaga kerja adalah peran penting untuk berdirinya suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan, manusia perlu adanya komunikasi satu sama lain untuk mencapai suatu yang menjadi tujuan mereka. Sama halnya dengan perusahaan. Perusahaan juga mempunyai tujuan, yaitu ingin mendapatkan keuntungan yang banyaknya. Masalahnya, tenaga kerja merupakan pokok masalah yang akan dihadapi oleh setiap perusahaan. Industri yang mengandalkan talenta, keterampilan, dan kekreativitasan yang merupakan elemen dasar setiap individu. Perusahaan-perusahaan yang besar dan modern telah menggunakan mesin atau alat otomatis sampai pada komputer. Tetapi yang mengatur semuanya mesin-mesin tersebut adalah manusia. Gresik merupakan salah satu di antara beberapa kabupaten yang dipandang memiliki perkembangan industri yang cukup pesat. Gresik mengalami perkembangan laju industri yang cukup signifikan. Selain itu, tenaga kerja yang mudah diperoleh di Kabupaten Gresik karena Kabupaten Gresik itu memiliki kawasan industri yang sangat strategis sejak puluhan tahun yang lalu. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Ada 3 macam jenis industri berdasarkan tenaga kerja, yaitu industri kecil, industri sedang, dan juga industri besar. Penggolongan perusahaan industri didasarkan pada banyaknya tenaga kerja yang bekerja tanpa memperhatikan penggunaan mesin atau tidak dan tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan. Selain itu, angkatan kerja juga berpengaruh dalam menyerap tenaga kerja di Kabupaten Gresik. Besarnya jumlah orang yang bekerja dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tersebut, dan besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah. Dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis besar pengaruh jumlah upah minimum kabupaten UMKM, jumlah industri, dari jumlah penduduk angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Gresik. Hal yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dinyatakan bahwa variabel upah minimum kabupaten atau UMKM dan jumlah penduduk angkatan kerja pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Gresik. Sedangkan variabel jumlah industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
penyerapan tenaga kerja di sektor industri, khususnya di Kabupaten Gresik. Studi kasus yang kedua yaitu kondisi penyerapan tenaga kerja akibat kenaikan upah minimum. Persoalan tenaga kerja utamanya adalah masalah pengangguran masih menjadi suatu hal yang perlu dibenahi di negara kita atau di Indonesia, di mana pada akhir tahun 2018 Indonesia tingkat penganggurannya itu terbuka berada di angka 5,34%. Data BPS pada tahun 2019. Jika dilihat berdasarkan kelompok usianya, tingkat pengangguran terbuka menurut data BPS tahun 2018 dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran tersebut terbanyak dominan berada antara 15 sampai 40 tahun. Padahal usia antara angkatan tersebut termasuk golongan tenaga kerja dengan usia produktif. Hal ini mengindikasikan bahwa negara belum mampu mengatasi tidak hanya persoalan penyediaan laporan kerja, tetapi juga belum mampu memanfaatkan tenaga kerja usia produktif. Kebijakan upah minimum juga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yang sudah banyak digunakan negara-negara di dunia, terutama di Indonesia. Upah minimum ini memiliki tujuan dalam melaksanakan untuk pekerja agar upah yang didapat menjadi jelas dan tidak turun untuk memenuhi kebutuhan dan biaya hidup. Upah minimum juga bisa menjadi penjamin untuk suatu perusahaan agar produktivitas pekerjanya tetap terjaga. Dalam realitanya, upah yang berada di pasar tenaga kerja bergantung pada bagaimana jenis lapangan pekerjaan utama dan penggunaan teknologi pada sektor tersebut. Karena pada kenyataannya ada dua industri yang berbeda, yaitu yang pertama terdapat kecenderungan bahwa sektor industri lebih cenderung kepada peningkatan modal manusia atau tenaga kerja dan hanya sedikit menggunakan teknologi, namun upahnya cenderung rendah. Sedangkan industri yang lebih cenderung menggunakan teknologi dan hanya sedikit tenaga kerja, upah pekerja yang diterima cenderung tinggi. Menurut teori permintaan tenaga kerja, kenaikan upah minimum justru akan menurunkan permintaan tenaga kerja, yang pada akhirnya penyerapan tenaga kerja pun akhirnya menurun bagi perusahaan. Kenaikan upah minimum akan meningkatkan biaya perusahaan. Penetapan upah minimum dari masing-masing sektor juga dapat menimbulkan perpindahannya tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Namun di mana upah minimum didasarkan pada kerja terampil dan tidak terampil. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang elastisitas substitusi. Induk efek substitusi perusahaan tergantung pada kelengkungan isokuan. Pengertian isokuan sendiri adalah kurva yang memberikan tingkat output produksi yang sama untuk berbagai kombinasi penggunaan dua input variabel. Tenaga kerja dan modal bertindak sebagai input variabel, yang artinya jumlah penggunanya dapat berubah, bertambah atau berkurang. Dengan demikian, produsen dapat menggunakan lebih banyak mesin atau biasa disebut dengan modal, dengan kemungkinan sebaliknya, yaitu lebih banyak tenaga kerja. Tenaga kerja dan modal bertindak sebagai input variabel, yang artinya jumlah penggunanya dapat berubah. Konsep isokuan menggambarkan kombinasi keduanya, tetapi hasil output yang diproduksi sama. Nilai tukar antara tenaga kerja dan modal ini adalah sama terlepas dari berapa banyak pekerja atau berapa banyak modal yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Tingkat marginal substitusi teknis adalah konstan jika isokuan adalah garis. Setiap kali dua input dalam produksi dapat disubstitusikan pada laju yang konstan. Kedua input tersebut bisa disebut dengan substitusi yang sempurna. Elastisitas substitusi adalah angka yang digunakan untuk mengukur kelengkungan garis isokuan. Substitusi bergantung pada kelengkungan isokuan. Semakin melengkung isokuan, semakin kecil kepastian efek substitusinya. Untuk mengukur kelengkungan isokuan, biasanya menggunakan angka yang disebut elastisitas substitusi.
Elastisitas substitusi memberikan persentase perubahan dalam rasio modal tenaga kerja yang dihasilkan dari perubahan persen dalam harga relatif tenaga kerja. Ketika harga relatif tenaga kerja meningkat, efek substitusi memberi info bahwa rasio modal tenaga kerja meningkat, yaitu perusahaan menghilangkan tenaga kerja dan menggantikannya dengan modal. Pada gambar kurva isokuan, dengan sumbu Y berupa modal dan sumbu X berupa tenaga kerja. Kurva isokuan menggambarkan tingkat output produksi yang sama. Artinya, ketika produksi di sepanjang garis tersebut akan sama outputnya. Namun, input yang digunakan memiliki komposisi yang berbeda. Selanjutnya, yaitu tentang studi kasus dengan judul Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja pada Usaha Konveksi Skala Mikro. Dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap pada 67 unit usaha yang disurvei di wilayah sentra konveksi Kelurahan Soerangan, Kabupaten Bandung, menunjukkan bahwa sebagian besar usaha tersebut merupakan usaha informal skala mikro dan kecil. Pekerja pada unit usaha konveksi ini juga masih memperoleh upah rata-rata di bawah upah minimum. Nilai elastisitas permintaan tenaga kerja terhadap jumlah unit mesin menunjukkan nilai yang positif. Artinya, hubungan antara mesin dengan pekerja pada usaha konveksi di Kelurahan Soerangan ini bersifat komplementer. Walaupun hubungan antara jumlah permintaan tenaga kerja dengan lama usaha adalah positif, namun banyak sedikitnya jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan konveksi tersebut tidak secara signifikan dipengaruhi oleh periode waktu yang menunjukkan lamanya usaha telah beroperasi. Jumlah output produksi merupakan faktor yang paling berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja pada sentra konveksi Kelurahan Soerangan, Kabupaten Bandung. Sedikit banyak output yang dihasilkan berpengaruh pada sedikit banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap. Analisis penyerapan tenaga kerja pada industri batu bata di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Pengaruh tingkat upah, modal dan tingkat output terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri batu bata di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah ini, variabel tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada industri batu bata di Desa Sumber Agung, Mataram, jika upah terus-menerus meningkat tanpa didukung oleh peningkatan produktivitas pekerja, hal ini akan berdampak tidak baik bagi industri batu bata karena akan memicu terjadinya ketidakefisien yang akan membawa industri menjadi tutup. Pengaruh terbesar pertumbuhan penyerapan pekerja disumbang oleh pertumbuhan modal kerja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fionanda Aprilia akan menjelaskan aturan permintaan turunan Marshall. Yang terkenal dari aturan Marshall itu tentang permintaan akan turunan yang menggambarkan situasi yang mungkin menghasilkan kurva permintaan tenaga kerja elastis di industri tertentu. Khususnya, yang pertama ada permintaan tenaga kerja semakin elastis, semakin besar elastisitas substitusi. Yang dimana artinya, aturan ini mengikuti fakta bahwa sebuah ukuran efek substitusi itu bergantung pada sebuah kelengkungan isokuan. Semakin besar elastisitas substitusi, semakin terlihat pula isokuan itu sebagai garis lurus, dan semakin mirip akan tenaga kerja dan modal dalam proses produksi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah mengganti tenaga kerja dengan modal saat upah meningkat. Jadi hal ini itu terjadi ketika upah meningkat. Yang kedua adalah permintaan tenaga kerja semakin elastis, semakin besar elastisitas permintaan terhadap output, di mana ketika upah naik, biaya produksi marginal akan meningkat. Oleh karena itu, kenaikan upah menaikkan harga industri dan mengurangi permintaan konsumen akan produk tersebut. Kenapa? Karena lebih sedikit output yang dijual. Perusahaan akan memotong lapangan kerja.
semakin besar pengurangan permintaan konsumen, yaitu kurva permintaan untuk output yang lebih elastis. Semakin besar pula perpotongan lapangan kerja dan semakin elastis kurva permintaan tenaga kerja industri. Yang ketiga adalah permintaan tenaga kerja lebih elastis jika bagian tenaga kerja itu lebih besar dalam biaya total. Ini dimisalkan, tenaga kerja adalah input yang relatif penting dalam sebuah proses produksi, yang dimana dalam arti bahwa bagian tenaga kerja dari total biaya adalah besar. Situasi ini dapat terjadi ketika produksi sangat padat karya, seperti halnya perusahaan yang menggunakan pengrajin yang sangat terlatih untuk membuat ornamen buatan tangan yang sangat mahal. Nah, dalam kasus ini bahkan kenaikan kecil dalam tingkat upah akan secara substansial meningkatkan biaya produksi marginal. Kenaikan biaya marginal ini menaikkan harga output dan mendorong konsumen untuk mengurangi pembelian perhiasan mereka. Perusahaan pada gilirannya akan mengurangi lapangan kerja secara substansial. Sebaliknya, jika tenaga kerja tidak penting, sehingga tenaga kerja hanya merupakan bagian kecil dari total biaya, sehingga kenaikan upah hanya berdampak kecil pada biaya marginal, harga output, dan permintaan konsumen. Yang keempat atau yang terakhir adalah permintaan tenaga kerja akan semakin elastis, semakin besar elastisitas penawaran dari faktor produksi lainnya, seperti modal, di mana ada asumsi bahwa perusahaan itu dapat menyewa modal sebanyak yang mereka inginkan dengan harga konstan atau R. Misalkan, ada kenaikan upah dari perusahaan, ingin mengganti dari tenaga kerja ke modal. Jika kurva penawaran modal tidak elastis, sehingga harga modal meningkat secara substansial. Kenapa? Karena semakin banyak modal yang disewa, insentif ekonomi untuk bergerak sepanjang isokuan akan sangat berkurang. Di mana dengan kata lain, tidak perlu menguntungkan untuk menyingkirkan tenaga kerja dan menggunakan modal sebagai gantinya. Kurva permintaan tenaga kerja, oleh karena itu semakin elastis, semakin mudah meningkatkan persediaan modal, yaitu semakin elastis kurva penawaran modal. Selanjutnya adalah studi kasus. Upah minimum provinsi atau UMP dan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Dalam mengurangi permasalahan tenaga kerja, pemerintah itu perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu dari tujuan pembangunan. Pembangunan ekonomi sendiri adalah sebuah usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas angkatan kerja, serta mengerahkan pendapatan yang merata yang diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan real per kapita. Nah, dari kalimat tersebut, masalah dari penyerapan tenaga kerja itu erat kaitannya dengan kebijakan upah minimum. Upah sendiri itu merupakan salah satu biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh produsen sebagai balas jasa atas kegiatan produksi yang dilakukan tenaga kerja. Dalam teori permintaan tenaga kerja, menempatkan upah sebagai harga dari tenaga kerja. Dan dalam hubungan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Upah minimum di provinsi, tepatnya pada Pulau Jawa, ini masih cukup rendah dibandingkan provinsi-provinsi di pulau lain, kecuali DKI Jakarta. Dari hasil estimasi didapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Upah minimum provinsi atau UMP dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa itu terbukti mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Pengaruh UMP ini bersifat negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenapa?
Hal ini sejalan dengan teori permintaan tenaga kerja yang sudah dibahas, di mana jika upah naik, maka jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan akan menurun, dan sebaliknya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi terbukti mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi yang positif signifikan. Artinya, kegiatan produksi yang meningkat membutuhkan input produksi berupa tenaga kerja yang juga naik. Di kasus selanjutnya adalah pengaruh upah dan teknologi terhadap produktivitas dan penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kota Denpasar. Pembangunan industri, khususnya industri kecil, itu diarahkan dapat menjadi salah satu peran yang cukup berkualitas dalam perekonomian, sehingga nantinya mampu bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengembangan sektor ekonomi rakyat pada otonomi daerah, khususnya pada sektor industri kecil, mendapat perhatian ekstra dari pemerintah. Dikarenakan sektor industri kecil itu memberikan banyak dampak pada penyerapan tenaga kerja maupun pendapatan masyarakat yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat golongan bawah. Tingkat upah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja mebel meja kayu di Kota Denpasar. Dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat upah, maka penyerapan tenaga kerja semakin meningkat pula, sehingga permintaan akan tenaga kerja juga tinggi. Begitu pula dengan teknologi yang berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Teknologi modern dengan penyerapan tenaga kerjanya lebih sedikit dibandingkan teknologi tradisional, bahwa pada industri mebel meja kayu di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa teknologi yang semakin modern akan membutuhkan tenaga kerja terserap yang banyak. Itu menurut hasil penelitian oleh Diah pada tahun 2010 adalah setiap penambahan modal sebesar 1.000, maka jam kerja pekerja industri kecil kreatif akan meningkat sebesar 1 jam. Selanjutnya, ada perbedaan rata-rata jam kerja total antara industri kecil kreatif yang menggunakan teknologi modern dengan tradisional atau sederhana. Rata-rata jam kerja total pada industri kecil kreatif dengan teknologi maju 84,619 jam, lebih rendah dibandingkan pada industri kecil kreatif dengan teknologi sederhana. Maka itu, teknologi juga berpengaruh positif dan juga semakin signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Studi kasus ini diambil dari jurnal karya Nurfiat dan Rustariuni pada tahun 2018. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu faktor permintaan dengan banyak input. Seringkali kita memasukkan input fungsi produksi itu ada dua hal, yaitu tenaga kerja dan modal. Namun dari kedua hal tersebut masih bisa diperluas lagi. Dari tenaga kerja kita bisa memperluas lagi menjadi tenaga kerja terampil dan tenaga kerja tidak terampil. Sedangkan dari modal bisa diperluas lagi menjadi mesin lama atau mesin baru. Teknologi produksi dijelaskan dengan fungsi produksi, yaitu X sama dengan F kali X1, X2, X3, dan Xn, di mana X merupakan jumlah input yang digunakan dalam produksi. Perusahaan yang maksimalkan keuntungan menyewa input I hingga titik di mana harganya atau WI sama dengan nilai produk marginal dari input tersebut, dirumuskan WI sama dengan P kali MPI. Dalam sebuah studi empiris menunjukkan permintaan tenaga kerja untuk pekerja tidak terampil ternyata lebih elastis daripada pekerja terampil. Banyak input dalam proses produksi memunculkan kemungkinan bahwa adanya permintaan input I mungkin meningkat saat harga input J meningkat, tetapi mungkin turun saat harga input K meningkat.
Mengukur sensitivitas permintaan input tertentu terhadap harga output lain. Elastisitas silang faktor permintaan sebagai berikut. Cross elasticity of factor demand sama dengan percent change in XI per percent change in WJ. Tanda elastisitas silang pada persamaan di atas memberikan satu definisi bahwa apakah dua input yang merupakan pengganti atau pelengkap dalam sebuah produksi. Jika elastisitas silang positif, maka permintaan akan input I meningkat ketika upah input J naik. Dua input I dan J dikatakan sebagai pengganti produksi. Peningkatan WJ meningkatkan permintaan input I, pada saat yang sama mengurangi permintaan akan input J. Kurva permintaan untuk faktor produksi dipengaruhi oleh harga input lainnya. Yang pertama, kurva A. Kurva permintaan bergeser ke atas ketika harga barang substitusi naik. Jika harga input yang dapat disubstitusikan naik, kurva permintaan untuk input I bergeser. Kurva yang kedua, kurva B. Kurva permintaan bergeser ke bawah ketika harga barang komplement naik. Jika harga komplement naik, kurva permintaan untuk input I bergeser ke bawah. Tenaga kerja tidak terampil dan modal adalah pengganti, dan bahwa tenaga kerja terampil dan modal saling melengkapi. Permintaan akan pekerja terampil meningkat karena pekerja terampil dan peralatan modal berjalan bersama atau beriringan. Hipotesis komplementaritas kecakapan modal memiliki implikasi kebijakan yang penting. Ini menunjukkan bahwa subsidi untuk investasi dalam modal fisik seperti kredit pajak investasi akan memiliki dampak yang berbeda dengan kelompok pekerja yang berbeda. Hipotesis komplementaritas kecakapan modal juga menunjukkan bahwa kemajuan teknologi seperti penurunan substansial dalam harga daya komputasi dalam beberapa dekade terakhir dapat berdampak besar pada ketidaksetaraan pendapatan. Studi kasus yang pertama yaitu teknologi digital dan ketimbangan ekonomi di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkorelasi sangat kuat dengan rata-rata upah pada 4 jenis pekerjaan, yaitu tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, tenaga tata usaha dan yang sejenis, serta tenaga usaha penjualan. Keempat jenis pekerjaan tersebut biasanya mengisyaratkan tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Sementara itu, 4 jenis pekerjaan lainnya tidak memiliki korelasi ilmu pengetahuan teknologi yang kuat. Teknologi digital lebih menguntungkan bagi mereka yang bekerja pada jenis pekerjaan yang memerlukan tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Hal ini mendukung asumsi bahwa teknologi memiliki bias terhadap tenaga kerja terampil. Oleh karena itu, perkembangan teknologi digital berkorelasi kuat dengan tingkat ketimpangan pendapatan antar jenis pekerjaan. Kemudian, ilmu pengetahuan teknologi berkorelasi kuat dengan tingkat upah pada 3 lapangan pekerjaan, yaitu keuangan, asuransi usaha persewaan bangunan atau tanah, dan jasa perusahaan. Yang kedua, perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, dan bangunan. Sementara itu, rata-rata upah pada lapangan kerja yang tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan pembangunan TIK. Perbedaan tingkat korelasi antara teknologi digital dengan upah rata-rata pada lapangan pekerjaan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang diperoleh orang yang bekerja pada lapangan pekerjaan tersebut. Hal ini mengukuhkan asumsi bahwa pembangunan TIK tidak berkorelasi secara merata terhadap lapangan kerja yang ada di Indonesia. Sehingga tulisan ini menunjukkan bahwa kemajuan TIK memiliki hubungan positif dengan pendapatan yang diterima oleh 20% kelompok pendapatan tertinggi dan hubungan negatif dengan pendapatan yang diterima oleh 40% kelompok pendapatan rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kemajuan TIK lebih banyak dinikmati oleh orang kaya dan bukan kelompok miskin. Selain itu, tulisan ini mengonfirmasi adanya skill-based teknologi. Teknologi yang berkembang lebih menguntungkan bagi tenaga kerja terampil. Terdapat hubungan positif yang kuat antara pekerjaan teknologi TIK dengan upah yang diterima pekerja dengan keterampilan lebih tinggi dan tidak dengan keterampilan yang rendah. Hubungan positif yang kuat juga ditunjukkan antara perkembangan TIK dengan upah yang diterima oleh pekerja yang berada dalam sektor-sektor ekonomi atau lapangan kerja yang padat teknologi dan membutuhkan keterampilan tinggi. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi, perusahaan akan cenderung membutuhkan tenaga kerja yang punya keterampilan,
sehingga mampu untuk menjalankan alat-alat yang digunakan oleh perusahaan tersebut dalam menjalankan kegiatan produksinya. Studi kasus yang kedua yaitu analisis elastisitas substitusi antara tenaga kerja terampil dan tidak terampil pada industri rotan di Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa jumlah produksi kerajinan rotan dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja terampil dan tidak terampil. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada tenaga kerja terampil terhadap jumlah produksi kerajinan rotan di Desa Trangsan. Nilai koefisien regresi variabel tenaga kerja terampil atau elastisitas tenaga terampil sebesar 0,6671, yang berarti bahwa apabila variabel tenaga kerja terampil mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan meningkatkan jumlah produksi kerajinan rotan sebesar 0,671%. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan pada tenaga kerja tidak terampil terhadap jumlah produksi kerajinan rotan di Desa Trangsan. Nilai koefisien regresi variabel tenaga kerja tidak terampil atau elastisitas tenaga kerja tidak terampil sebesar 0,185, yang berarti bahwa apabila variabel tenaga kerja tidak terampil mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan meningkatkan jumlah produksi kerajinan rotan sebesar 0,185%. Nilai tersebut sebesar 0,332 lebih kecil dari 1 atau inelastis. Hal ini berarti seseorang pengusaha kerajinan rotan relatif sulit akan mengurangi jumlah tenaga kerja terampil dan mensubstitusikan dengan penambahan tenaga kerja tidak terampil dalam proporsi yang sama dalam rangka penciptaan hasil produksi. Karena keberadaan penggunaan tenaga kerja terampil memegang peranan penting dalam penentuan jumlah produksi kerajinan rotan, sehingga apabila digantikan dengan tenaga kerja tidak terampil, maka akan menyebabkan perubahan produksi yang relatif rendah daripada proses substitusi itu sendiri. Demikian presentasi dari kelompok 3 mengenai konsep permintaan tenaga kerja. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.